Apalagi sholat berjamaah pakai kaos partai itu udah bener ya. Imamnya pakai baju PKS, jamaahnya pakai baju PDIP, baru musuh aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita kembali bersilaturahmi dalam forum komunikasi masjid dan mushola Semeton Cilengsi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu saya kenalkan, Ustaz, kita di mushola di Medan ini ada 20 ya, 20 masjid dan mushola. 8 di antara masjid, 12 di antara mushola. Ini kelihatannya kosong berapa nih? Nggak kelihatan aja. Jadi kalau misalnya masing-masing ada 20 kali 4 lah, yang banyak orang. Cuma memang dalam perjalanan banyak. Ini kita lagi berusaha untuk selalu menjaga silaturahmi antara masjid dan mushola dengan tujuannya tidak lain bahwa semakin erat persaudaraan di antara kita sesama muslim, maka syiar Islam di Medan akan semakin bagus. Pada kesempatan ini ada beberapa rangkaian acara yang akan kita lalui bersama. Yang pertama adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Forum Komunikasi Masjid dan Mushola Semeton Cilengsi. Nanti yang kedua sambutan dari tuan rumah, dan yang ketiga tausiah. Kemudian nanti akan ada terakhir ramah-tamah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan dari Ketua Forum Komunikasi dan Masjid dan Mushola kepada Pak Hendra, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan tentunya para penerus risalahnya hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita nanti di yaumil akhir dianggap sebagai umatnya baginda Rasulullah SAW, dan kita mendapatkan syafaatul uthmah dari baginda Rasulullah SAW. Yang sama kita hormati dan takzimi al-mukarram Ustaz Fadilah, yang alhamdulillah pada kesempatan subuh kali ini berkenan melangkahkan kakinya untuk bisa hadir di forum silaturahmi Masjid dan Mushola Medan Cilengsi. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesehatan, kebahagiaan bersama keluarganya, dan tentunya mudah-mudahan ilmu yang nanti akan disampaikannya bermanfaat untuk
untuk kita sekalian pribadi dan juga tentunya untuk masyarakat lingkungan sekitar dari Musola Al-Muhajirin Magnolia ini. Musola Al-Muhajirin Ustadz Hilman Soleh beserta jajaran pengurus yang terhormat Bapak Kadus Metren Cilengsi beserta perangkat RT dan RW di klaster Magnolia dan juga tentunya para DKM Masjid dan Musola Semetren Cilengsi diberikan kesabaran dalam rangka kita menyiarkan agamanya Allah di lingkungan kita masing-masing. Saling mengingatkan dalam kebaikan, mengajak dalam kebaikan, dan tentunya dengan bersabar. Mudah-mudahan apa yang sudah dilaksanakan oleh para DKM dan seluruh jajaran pengurus di masjid dan musola mengajak kita bersilaturahim, tentunya diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Momen subuh adalah momen yang sangat berat bagi seorang hamba Allah, dan alhamdulillah kita masih diberikan keistiqomahan hadir dalam satu majlis sholat subuh berjamaah, dan nanti kita laksanakan ta'lim. Mudah-mudahan tentunya kita berharap kumpulnya kita di sini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kelak kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz Hendra. Apa yang beliau sampaikan mudah-mudahan menjadi motivasi untuk kita semua untuk senantiasa menjalin silaturahmi, terutama antar DKM Semetren Cilengsi. Baik, selanjutnya sambutan dari atas tuan rumah. Kebetulan saya sampaikan aja nih kan. Ya. Atas nama tuan rumah, yang pertama kami mengucapkan selamat datang kepada semuanya, kepada Pak Kadus dan Pak Jenderal, Pak Ustadz Andika, semuanya. Mudah-mudahan sekali lagi langkahnya kita mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, kami juga mohon maaf apabila dalam segala hal yang bukan bahasa dan lain-lain tidak berkenan, tidak sesuai dengan harapan dari Bapak hadirin sekalian. Selanjutnya saya atas nama DKM juga berharap bahwa kita ke depan semakin erat di dalam hubungan silaturahmi, terutama antar pengurus DKM Semetren Cilengsi. Memang hari ini agak berat tadi berangkat ke musola Pak Haji. Pas mau berangkat itu dua-dua tadi. Ya, sampai dari saya nggak tahu habis itu nggak kelihatan ya kok hasilnya. Aku buat itu pas ada. Kata istri saya udah datang. Ya baik, demikian sambutan atas nama tuan rumah. Sekali lagi kami mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan. Hadirin sekalian, sebagaimana disampaikan bahwa tausiah pada pagi ini akan disampaikan oleh dengan tema yang akan disampaikan adalah jalan menuju surga Firdaus Allah Subhanahu wa taala. Kepada beliau Ustaz Adila kami persilakan. Insya Allah kita waktunya sampai pukul 10 ya. Pekerjaan ya, kita sampai jam 6 cuman itu ya jam 6 kurang seperempat ya, nanti kita ada mencoba kemudian nanti ada tanya jawab, habis itu baru kita pertama. Demikian kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
لله الذي أرسل رسوله بالهدى ولم يتخذ له شريكا وولدا وكل من على بعدهم باتخاذه قليلا وجعل سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الله تعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang saya hormati dan saya muliakan Sahibul Wasilah, tuan rumah, ketua DKM Musholla Al-Muhajirin, Bapak Ustadz Hilman, sahabat saya beserta seluruh jajarannya, Ketua Forum Silaturahmi Masjid dan Musholla Semet dan Sulawesi, Alhamdulillah Bapak Ustadz Haji Hendra, dan yang saya hormati serta saya muliakan seluruh jemaah yang insyaallah kita semua sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, ini orang-orang paling hebat, orang-orang kaya semua ini. Jauh kekayaannya nggak kelihatan, tapi kekayaannya bisa memiliki dunia dan seluruh isinya bahkan lebih dari itu. Rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat waktu fajar, salat subuh itu lebih baik dari dunia dan segala sisi. Maka insyaallah dengan wasilah kita silaturahim melaksanakan salat subuh ya berjamaah dilanjutkan dengan kajian, ini menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu rezeki untuk kita. Jadi wasilah Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan pada kita. Allah jauhkan kita dari berbagai macam bala penyakit musibah, termasuk dari bencana yang akhir-akhir ini begitu sering terjadi ya. Kemarin hari apa tuh? Jumat ya. Udah ada lagi bencana. Sebelumnya di Cianjur, sebelumnya lagi di Garut. Masya Allah, konon katanya itu letakannya sudah sampai ke daerah Cari Jombor. Konon katanya. Tapi kita yakin, yakin-yakinnya bahwa sesuatu yang terjadi di alam dunia ini ya, termasuk bencana alam, itu semua tidak mungkin terjadi tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah takdir ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sakit, rezeki ya, dan yang lainnya itu udah takdir Allah. Nanti kalau Ustaz Hendra punya istri nikah lagi, Ustaz, nah itu juga udah takdir Allah. Boleh kan? Bukan. Antum yang nikah lagi. Kalau poligami ngomong aja udah takdir Allah kemana tuh. Ini kapan antum kan? Kita baca sholawat dulu biar segar dulu. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Semua salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah
Pak Adus yang berkeluarga, mohon maaf tersebut. Ini kalau Pak Adus rajin ngaji, rajin sholat subuh, insya Allah ke depan bisa jadi lurah ya. Jemaah sekalian rahmati Allah, kalau kita ditanya nanti tatkala kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menuju ke alam barzah, dibangkitkan dunia akhir, kita ini ingin jadi ahli surga apa ahli neraka? Berarti yang jawabnya pelan pengen masuk neraka. Kita pengen masuk surga apa masuk neraka? Masuk surga. Jangankan jemaah majelis forum silaturahmi semeter Cilengsi, preman yang nggak pernah ibadah, yang nggak pernah sholat aja kalau ditanya pengen masuk surga masuk neraka, pasti jawabannya pengen masuk surga. Kagak ada orang yang pengen masuk neraka. Cuman masalahnya pantas nggak kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala? Apalagi surga Firdaus, surga yang tingkatannya paling tinggi, yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan. Maka ada sebuah syair yang syair ini kalau di rumah sering dibaca di setiap sholat Jumat. Syair dari Syekh Abu Nawas. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahli taubatan wa fi dunubi fa innaka ghafirul dzambin alim. Ya Allah, aku bukan orang yang pantas untuk menjadi ahli surga Firdaus milikmu, namun aku juga tidak sanggup untuk menahan siksa panasnya api neraka. Ya Allah, ampuni segala dosa-dosaku yang telah itu sering dibaca kalau dulu gak tahu sekarang ya. Ilahi lasulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahli taubatan wa anfir dunubi fa innaka ghafiruz dzambin alim. Semua ilahi lasulil firdausi Surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan ayat 11. Di sana dijelaskan sifat-sifat orang-orang yang akan menjadi ahli surga Firdaus. Sampai dijelaskan di ayat yang ke-10 11-nya, ulaika humul warisun alladzina yarisuna al-firdausa hum fiha khalidun. Mereka orang-orang yang akan menjadi ahli surga Firdaus, yang akan menjadi mewarisi surga Firdaus milik Allah Subhanahu wa taala. Hum fiha khalidun. Mereka kekal abadi di dalam surga Firdaus. Siapa mereka itu? Dijelaskan dari ayat pertama, qad aflaha mu'minun. Kalau kita belajar bahasa Arab dulu waktu sekolah, kalau ada kalimat diawali oleh kalimat qad, ya, maka kalimat itu setelahnya berarti kalimat fiil-fiilnya fiil madi. Qad aflaha. Qad limakna litakki, sungguh, pasti. Aflaha, beruntung, bahagia, menang, senang hidupnya. Siapa? Al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Kalimat aflah itu artinya telah berbahagia, telah menang, telah beruntung. Padahal kemuliaan, keutamaan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman di ayat ini, surga Firdaus, berarti nanti setelah kita meninggal, setelah kita wafat. Tapi kenapa maknanya telah beruntung, telah mendapatkan kemenangan? Karena sudah bisa dipastikan ini janji Allah Subhanahu wa taala, tatkala orang itu beriman, dia akan menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka saat kita membaca muadzin mengumandangkan azan, di situ ada salah satu kalimatnya hayya 'ala
sholat hayya 'alal falah. Mari kita melaksanakan sholat, mari kita mendapatkan kemenangan, kebahagiaan, keberuntungan. Siapa mereka orang-orang yang beriman yang akan menjadi ahli surga Firdaus ini? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Mereka orang-orang yang khusyuk di dalam sholat, di dalam sholatnya. Masya Allah, soal khusyuk-khusyuknya kita beda jauh tentunya dengan khusyuknya Rasulullah SAW. Beda jauh dengan khusyuknya para sahabat. Beda jauh khusyuknya dengan para ulama, dengan para aulia. Sahabat ada yang pernah mengikuti peperangan, kemudian ada anak panah yang menancap tangkai kakinya. Saat mau dicabut tuh anak panah, sahabat ini ngomong, jangan nanti dulu. Kenapa? Karena sakit kan, yang namanya anak panah menancap tembus dari depan ke belakang. Kata sahabat ini, nanti aku akan mengambil air wudhu, aku akan sholat sunnah. Saat aku sedang sholat, cabut anak panah itu. Kagak kerasa sama sekali. Sakit, khusyuknya luar biasa, lebih-lebih dari obat bius kehebatan itu. Sholat khusyuk. Kalau menurang Allahu Akbar ayat lagi nempel kerasa. Kerasa. Apalagi sholat subuh baru mengurutan 5 subuh. Kadang-kadang saking jauh dari khusyuk, pas Allahu Akbar kalau sholat sendiri zuhur atau asar misalkan di rumah, osok bingung enggak? Iya geus 3 rakaat, apa karek 2 rakaat? Suka enggak kayak gitu? Karena kehusuan kita itu jauh dari nilai khusyuk. Makanya kata ulama, dijaga hal-hal yang bisa menghilangkan kehusuan, yang bisa mengganggu kehusuan. Apalagi kalau bapak-bapak kita dianjurkan untuk sholat berjamaah di masjid, di mushola. Jangan pakai pakaian, pakai baju saat sholat itu yang ada tulisannya. Ya, yang kalau dia berdiri di depan, tulisannya di belakang bisa dilihat sama orang yang di belakang. Kan ada tuh yang tulisan kaos, ada tulisan-tulisan yang aneh-aneh itu kan, ya pas dibaca sama di belakangnya, segoblok-gobloknya orang yang goblok adalah orang yang membaca tulisan ini goblok, dasar goblok. Banyak banget kan tulisan ini. Apalagi sholat berjamaah pakai kaos partai, itu udah kagak bener kan? Imamnya pakai baju PKS, jamaahnya pakai baju PDIP, baju musuh aja. Dihindari hal-hal yang bisa mengganggu kehusuan dalam sholat. HP dimatikan, itu sudah jelas. Cuman kan manusia zaman sekarang kayaknya nggak bisa lepas dari HP. Mau tidur, bangun tidur, lagi makan, mau mandi, habis mandi. Kalau kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala lewat azan muazin, itu kadang bisa dinanti-nanti. Apalagi sholat subuh begitu budak. Ini sekarang subuh yang 4:47 ya? Baru jam 4 kedengeran. Muajir Bilal udah bilang tuh, ayo bapak-bapak jemaah sekalian jangan sampai kesiangan, paksakan udah ngomong gitu kan. Jendeng dulu paksakan, jangan sampai ketinggalan subuhnya. Itu udah bangun kita tuh di rumah santai. Begitu aja pak karek aja. Udah komat, karek komat, ini baru mendengar Fatihah, sarek kenapa ya? Jangan budak. Amin, baru amin, kira mungkin sholat. Ujung-ujung ke sholat. Susah luar biasa, berat luar biasa. Apalagi sholatnya sholat subuh. Masya Allah. Begitu juga di sholat-sholat yang lain. Maka kata ulama, hadirkan hudurullah fi qalbi. Hadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala fi qalbi. Inna sholat tatkala kita sedang melaksanakan sholat. Karena kita harus yakin, seyakin-yakinnya tatkala kita sholat, disitulah saat-saat paling dekat kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak ada pikiran yang lain, enggak ada perasaan yang lain, panca indera kita fokuskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata ulama yang pertama, tatkala kita mau sholat kita khusyuk, pahami makna bacaan yang kita baca di dalam sholat. Kalau kita renungkan selama ini kita ibadah,
terutama ibadah sholat, sudah berapa persen bacaan yang kita baca dalam sholat itu yang sudah kita hafal maknanya, yang sudah kita tahu artinya. Jangan sampai kita seperti dikatakan dalam Al-Quran, apala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubihim aqfalun. Apakah kita sendiri kagak paham, kagak tahu Al-Quran yang kita baca itu maknanya apa? Bacaan yang kita baca dalam sholat itu maknanya apa? Pas sholat, pas duduk antara dua sujud, gimana baca doanya? Lebih pilih, warhamni, wadhurni, warfa'ni, wadhurni, wahdini, wa'afini. Itu udah komplit semua tuh. Ya Allah, berikan kepada saya rezeki, ampuni dosa-dosa saya, udah semua petunjuk, hidayah. Tapi begitu sholat kita doa lagi kan, ya Allah berikan kepada saya rezeki. Kalau malaikat tanya, hari tadi bersolat macam mana? Kita mau wajib nilai rezeki karena tengah padahal itu tahu burung beo? Burung beo kalau dilatih kan bisa ngomong tuh, bisa baca bismillah, bisa baca assalamualaikum. Padahal sampai di Arab katanya burung beo bisa baca surat Yasin, bisa tuh. Bisa baca la ilaha illallah kalau dilatih di burung beo. Tapi itu burung beo walaupun bisa ngomong kadang ngerti maknanya. Apa makna la ilaha illallah itu? Miftahul jannah, yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga. Kalau ada orang yang mati di akhir sebelum dia wafat dia ucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhala jannah, ahli surga. Man qala la ilaha illallah di akhir kalamihi dakhala jannah. Tapi itu burung beo yang sudah dilatih, ya, membaca kalimat la ilaha illallah, dia diterkam sama kucing. Kira-kira dia teriak baca la ilaha illallah nggak pada tawannya? Pengen cek mati. Sama orang yang ibadah, orang yang sholat, orang yang baca doa, orang yang baca Al-Quran, tapi dia tidak paham maknanya. Tidak ada hadir kepada dia kehusuan di dalam hatinya tatkala dia sedang sholat. Maka dibuang semua pikiran-pikiran, pekerjaan-pekerjaan. Karena hakikatnya kita ini sedang ibadah. Hakikatnya kita ini sedang sholat, ibadah yang pertama dan utama. Yang nanti akan bisa pertama kali dia menang itu sholat kita. Sisanya itu sampingan semua. Kerja kita, kuliah kita, kemudian usaha kita, dagang kita, bisnis kita, itu sampingan semua untuk menunjang agar kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya benar, ibadahnya khusyuk. Yang lainnya itu sampingan. Yang pokoknya kita hidup ini untuk ibadah ini. Jangan terbalik. Bisnisnya, usahanya, dagangnya, kerja di kantor itu jadi yang utama, sementara sholatnya hanya sampingan. Menjaga sholat, menjaga sholat itu bukan marwat masjid kemudian masalah, bukan. Menjaga sholat itu melaksanakan sholatnya sesuai dengan waktunya yang ditentukan di awal sholat, di awal waktu sholat. Sampai kata Nabi dalam hadis Fadilatul Amal, ya, orang yang menjaga sholatnya, man hafadha ala sholati yarfa'ullahu bihomsi hisoli, akan Allah muliakan dia, Allah berikan dia 50 amanah. Yang pertama, yarfa'an hudaikul ais, Allah hilangkan kesulitan, kesusahan, kerungsingan di dalam hidup ini. Allah angkat, Allah berikan keberkahan di dalam kehidupan. Wa ajabal qabri, dan Allah hilangkan, Allah jauhkan dia dari siksa kubur. Wa yati kitabahu biyaminihi, nanti di yaumil akhir orang yang menjaga sholatnya dia akan menerima rapor kehidupan dia, amal kehidupan dia selama di dunia dari tangan sebelah kanan. Alamah tanda bahwa dia orang yang selamat. Wa yaqulu ala siratikal barqi, tatkala dia menjaga sholatnya dia akan melewati siratal mustaqim, jembatan yang kata ulama dari ibarat rambut dibelah 7, dia melewatinya seperti kilat yang lewat sekejap mata.
sholat yang khusyuk, orang yang sholatnya khusyuk. Yang kedua, memanfaatkan waktu, ya, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk dia. Yang ketiganya, menjaga mengeluarkan zakat. Keempatnya, menjaga hawa nafsu kemaluan. Yang kelimanya, menunaikan amanah dan janji. Yang keenamnya, menjaga waktu sholat. Mudah-mudahan nih jemaah majelis forum silaturahmi masjid dan musola yang tadi Ustaz Hilman sebutkan ada berapa? 20 ya? Kalau 20, satu musola satu masjid dari 5 orang berarti udah berapa tuh? Ya udah 100. Ini lebih dari 100, ini cuma kagak kelihatan Ustaz Hilman. Kodam nada berakhir. Ini mudah-mudahan kita istiqomah melaksanakan yang 6 ini dan kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala juga kita dikumpulkan di surga firdaus dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Yang lemburan membahas jauh. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita mendapatkan begitu banyak pencerahan ya. Saya itu kerja di pabrik baterai dulu, Ustaz. Kalau baterai itu lama-lama habis tuh. Sama Pak Indra, baterai lama dicas lagi, hidup lagi, mati lagi, dicas lagi. Nah ini kita ini sekarang dalam rangka ngecas juga nih baterai kita. Nah, emang katanya kalau kita mau termasuk orang-orang yang soleh itu bukan kumpul sama iman soleh, bukan kumpul sama orang-orang yang soleh juga. Ya mudah-mudahan pertemuan ini ya semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan Allah Subhanahu wa taala, karena memang tujuan kita jangka panjang nanti itu ya mudah-mudahan kita ini kumpul semua nanti di surga firdaus bareng-bareng. Baik, untuk selanjutnya satu pertanyaan untuk kita diskusikan. Mungkin barangkali dari jemaah ada yang mau bertanya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau 3 boleh nggak? Kalau istri boleh. Tadi kan bisa menyampaikan tentang orang yang lalai itu ya. Bentar sholat, bentar aja, ya masih aja, masih qomat, masih amin gitu ya. Nah, itu ada kaitannya nggak dengan yang saya ingat ini surat Al-Araf, tapi saya lupa ayatnya, ayat berapanya. Qalilan ma tadzakarun. Kan ilmu Allah kan sangat luas ya. Ada tak kaitannya dengan itu? Qalilan ma tadzakarun. Terus satu lagi tentang tadi surga firdaus. Ada berapakah tingkatan-tingkatan surga itu? Yang salah satunya yang saya sebutkan tadi surga firdaus. Yang ketiga, saya teringat di surat, saya lupa suratnya, tapi ayatnya ayat di mana, yaitu fihinna qawasilatun tawafin dan dasukna qawlam walajan. Tentang di surga firdaus kan pasti ada bidadari ya. Nah, di dalam surga itu ada bidadari yang membatasi pandangan, ya, yang manusia yang tidak pernah disentuhnya oleh manusia maupun jin sebelumnya. Ya, arti dari ayat itu apa tak? Tolong dijelaskan. Terima kasih. Ada 3 itu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku coba saya jawab yang ketiga dulu, yang bidadari dulu deh ya. Jadi bidadari itu nanti akan menemani ahli surga. Yang laki-laki ahli surganya, kalau perempuan kan mungkin temani bidadari. Perempuan ditemani oleh pangeran-pangeran atau bidadari
ahli surga itu pertama diciptakan dari pasangan waktu di dunia. Yang kedua diciptakan dari memang hasil amal soleh ibadah dari orang tersebut. Kalau yang dari pasangan hidup di dunia, misalkan seorang suami istri, istrinya solehah, suaminya soleh, sama-sama ahli ibadah, kemudian wafat, ya entah suaminya dulu atau entah istrinya dulu, kemudian kedua-duanya menjadi ahli surga, maka istrinya akan menjadi bidadari. Aduh, kan orang kan hayang nanti di dunia orang hayang ganti, misalnya kayak tadi beda, nanti mah rasanya beda, wajahnya beda, cantiknya itu udah kemarin dan jangan khawatir, nanti ada bidadari yang lain yang Allah ciptakan dari amal soleh kita. Terus bagaimana kalau ada seorang istri yang misalkan suaminya kebetulan nikahnya dia sampai 5 kali, ya malah kalau orang dulu mah perempuan yang nikah sampai 8 kali, gitu ya. Eta kumaha apa 88 kan tadi dijelaskan? Tidak. Dia akan menjadi bidadari bagi suami yang jadi pilihan dia, atau suami yang paling soleh di antara suami yang ada. Kan bisa saja menikah sama kita sekarang, bila kita meninggal dia nikah lagi, bisa kan? Makanya lah menikah suruh orang halus-halus kalau orang mau kan tetap main kawin deh, tadi nikah di sana terus salah berikut ya apa kan? Dia akan menjadi bidadari dari suami yang paling mulia, ibadahnya yang paling bagus. Sama istri juga berikutnya seperti itu. Istri yang belum punya suami, dia akan jadi ahli surga. Perempuan yang belum punya suami, dia akan jadi surga, ditemani oleh pangeran yang pangeran itu diciptakan dari amal soleh dia. Ada berkumplit banget nih mainkan, jadi pulang sudah siap zikir. Ya, zikirnya ternyata tidak harus selalu dengan lisan qalbi, tapi dengan segala bentuk aktivitas kita yang ditujukan untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian kesimpulan, mungkin patah dua patah udah ya, dan saya juga tidak berani menyimpulkan nanti terlalu banyak. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Ardila yang sudah memberikan tausiah untuk banyak untuk kita. Semoga kita bisa melaksanakan, mengamalkan apa yang telah beliau sampaikan. Selanjutnya acara kita foto bersama, kemudian kita sholat suruh 2 rakaat. Habis itu ramah-ramah kita sarapan bersama. Bagi yang ada waktu kita sarapan bersama di sini, yang tidak ada waktu juga insya Allah. Baik, selanjutnya kita foto bersama dulu. Sebelumnya atas nama pengatur acara kita mengucapkan terima kasih. Acara ini kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bersama di depan sini. Tuhan, aku bukanlah ahli surga, juga tak mampu menahan siksa neraka. Kabulkan taubat, ampuni dosa-dosaku. Hanyalah Engkau pengampun dosa hamba.